Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang kukatakan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas soal kenapa buah iblis legendaris Elbaf itu ukurannya normal, kecil. Padahal ya, diriku berekspektasi kalau buah iblis tersebut ukurannya gede. Apalagi ya, ada embel-embel buah iblis yang diturunkan secara turun-menurun di Elbaf ini. Kupikir buah iblis yang muncul di Elbaf dan muncul di pohon Elbaf yang otomatis buahnya besar, tapi ternyata ukurannya normal bagi manusia biasa. Dan di sini ada dua kemungkinan yang kupikirkan setelah mengetahui hal tersebut. Pertama, buah iblis Elbaf ini bukan berasal dari Elbaf, tapi pernyataan tersebut cukup aneh. Ya kali namanya buah iblis Elbaf diturunkan turun-menurun di sana tapi bukan dari Elbaf. Jadi, bagaimana kalau kita mengatakan kemungkinan keduanya kalau dulu Elbaf itu normal? Elbaf dulu adalah ras manusia biasa yang berubah jadi ras giant. Dimana ya, di video yang ini ku katakan bahwa dengan Elbaf sangat memuja Sun God atau Dewa Matahari. Menurutku segala iklim yang terjadi di Elbaf ini atau pulau-pulau lainnya yang memiliki pohon Adam Yggdrasil itu berbeda dengan pulau-pulau yang ada di Blue Sea. Dan mungkin alasan kenapa Louis Arnold berkata jangan berlama-lama di Elbaf karena pulau Elbaf memiliki iklim yang sama dengan pulau langit yang berada di White Sea. Yang mana ya, jika kalian lupa dengan pulau bernama Apayot, pulau yang berada di pulau langit yang merupakan setengah dari pulau Jaya yang terbang ke atas langit dengan knock upstream, dimana secara logika karena pulau itu merupakan pulau setengah dari pulau Jaya, seharusnya habitat, geografis dan semacamnya yang terjadi antara dua pulau ini harusnya memiliki iklim yang sama dan juga hal yang sama. Tapi nyatanya setelah setengah pulau Jaya ini naik ke langit itu jadi berbeda. Hewan, tumbuhan di Apayot sangat unik-unik dan ukurannya jauh lebih besar. Perbedaannya mutlak sekali, kalian bisa lihat di sini. Waktu di Pulau Jaya, Zoro memegang burung Swordbird layaknya seekor ayam. Tapi waktu di Apayot di Pulau Langit, justru Zoro yang ditenteng sama itu burung. Dan menurut Robin, kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan makhluk hidup yang awalnya hidup di Blue Sea, di Pulau Jaya yang ketinggiannya rendah, terpaksa hidup di Pulau Langit yang segalanya berbanding terbalik. Dan tubuh mereka, para makhluk hidup yang ada di sana, mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi perkembangan tubuh makhluk-makhluk di Pulau Apayot ini diakibatkan karena iklim yang berubah di pulau tersebut. Sehingga ukuran makhluk hidup di sana itu meningkat pesat. Min, kenapa cuma hewan ataupun tumbuhan yang berubah? Kenapa rombongan Sandian yang manusia tidak? Nah, ini dia yang jadi pertanyaan terbesarnya. Tapi harusnya jawabannya ada di Onigashima kemarin. Dimana ya, jika kalian lupa, Queen pernah berkata kalau suku kuno Lunarian bisa hidup di mana saja tanpa kesulitan. Artinya ada satu kemungkinan kalau kategori suku kuno yang memiliki sayap seperti suku Sandian, Birka, Skypian dan juga Lunaria tadi itu ya bisa hidup di mana saja tanpa tubuhnya terpaksa untuk menyesuaikan diri. Dan hal tersebut sangat masuk akal karena Enel yang merupakan suku Birka dengan mudah dan gampang bisa pergi ke bulan. Dan di bulan atau di cover story Enel dijelaskan juga kalau suku kuno bersayap itu awalnya tinggal di bulan yang kemudiannya turun ke Blue Planet atau buminya One Piece. Jadi ya, sekarang ini yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika manusia biasa, manusia yang seharusnya tinggal di dataran rendah dengan iklim yang tidak begitu dekat dengan matahari, dipaksa hidup di Apayot, apa yang akan terjadi? Nah, sejauh ini ya belum ada contoh kasusnya, tapi ada kecurigaan. Setidaknya Pulau Apayot ini itu terjadi naik ke atas langit sekitar 400 tahun yang lalu. Sementara di 200 tahun yang lalu ada peta Pulau Langit beserta Apayot di sana.
Dan kita bisa melihat di sini ada makhluk seperti manusia raksasa dengan tanduk. Nah, ini dia. Jadi ya, kecurigaannya di sini adalah bagaimana jika sosok itu adalah manusia normal yang pernah mengunjungi Apayet dalam rentang waktu 400 sampai 200 tahun yang lalu. Dan manusia biasa itu terjebak di sana dalam kurun waktu sampai 200 tahun, membuat tubuhnya bermutasi menjadi besar seperti hewan-hewan maupun tumbuhan yang lainnya yang hidup di sana. Jadi singkatnya begini, meningkatkan ukuran manusia menjadi giant atau raksasa itu faktor iklim dan semakin dekatnya dengan matahari dalam kurun waktu tertentu. Dan asumsi yang kita dapatkan di Pulau Langit tersebut di Apayet, kita cocokkan dengan yang terjadi di Elbaf ini. Yang dimana Elbaf yang sangat memuji Sun God atau Dewa Matahari, dan pastinya ada alasan kenapa rakyat Elbaf memuji Dewa Matahari. Nah, salah satu kemungkinannya dahulu sosok itu berada di Elbaf nikah sebelum Joy Boy. Dan kehadirannya mengubah iklim di Elbaf seolah-olah Elbaf berada di langit karena dekat dengan matahari. Sama seperti Pulau Apayet. Jadi makhluk hidup di sekitar Pulau Elbaf itu benar-benar meningkat pesat dari ukuran yang seharusnya. Dan bukti kalau iklim di Elbaf ini seperti di Pulau Langit atau Apayet, kalian bisa melihat adanya awan yang bisa dipijak. Dan jika kalian sadar di Egghead itu pada dasarnya pulau musim dingin dan dibuat Vegapunk jadi panas, seperti berada di dekat matahari, bukan? Namun sepertinya tidak se-ekstrim yang terjadi di Apayet ataupun yang terjadi di Elbaf ini. Dan jika benar seperti itu, kita akan menemukan jawaban kenapa Jinbe di arc kali ini itu kayak orang tolol. Karena Jinbe seharusnya tidak terbiasa dengan iklim yang terjadi di Elbaf ini, karena seharusnya sama seperti yang terjadi di Pulau Langit. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ada eksperimen tersebut? Kenapa Nika pada saat itu ingin membuat giant? Dan satu-satunya asumsi itu adalah bangunan futuristik yang ada di sini. Kemungkinan pada waktu itu Nika butuh pekerja. Karena di buminya One Piece tidak ada makhluk seperti di bulan seperti ini untuk dikerjakan atau jadi tukang ataupun semacamnya. Dibuatlah manusia raksasa. Jadi ya, pada intinya kenapa buah iblis legendaris yang diturunkan secara turun-temurun di Elbaf ini ukurannya normal? Karena dulu Elbaf normal. Dan ya, itu dia teori yang bagaimana menurut kalian. Selanjutnya atau di video berikutnya kita akan membahas soal Raknir yang sudah kita bahas di live sebelumnya ya, bahwa dengan adanya bangunan futuristik ini jadi sangat menarik kenapa ada Raknir di Elbaf ini. Dan sebelum ku akhiri, kita akan masuk ke sesi komentar. Ilham CKR, coba Min analisis bagaimana cara Shanks ngalahi Loki yang notabene keturunan raksasa kuno yang basicnya sudah termasuk superhuman, user Devil Fruit, keramat Elbaf dengan senjata Raknir, Master Haki, belum kalau matanya kemampuan khusus. Dan dari timeline saat ini, 6 tahun yang lalu Shanks mengalahkan Loki di lautan. Berarti setelah Loki mendapatkan DF, ada waktu 8 tahun yang pasti sudah power up dan beradaptasi dengan kekuatannya. Kok Loki bisa dikalahkan Shanks yang tangannya udah buntung? Tidak mungkin Loki mengalah atau Shanks berbuat curang. Dan ya, untuk masalah ini sebenarnya masih abu-abu. Tapi seharusnya kita mengingat Loki pernah mengatakan kalau Akagami no Shanks itu pengecut. Dan simpulkan sendiri maksud perkataan Loki tersebut. Karena di sini ada dua hal yang kupikirkan kenapa Loki mengatakan Shanks pengecut. Mungkin kita akan bahas di next content atau live berikutnya. Dari Asta, haha, sudah jadi hal biasa. Jangan pernah percaya dengan siluet buatan Oda. Jadi sebaiknya jangan berekspektasi tinggi dan siapkan diri aja ntar pas di reveal DF-nya Loki dan wujudnya perubahan zoannya ntar malah mengecewakan juga.
Dan malah menurutku yang paling menarik di chapter ini tuh terkuaknya alasan Roger Pirate tahu nama Shanks dan kemungkinan di momen Roger berbisik ke Shanks itu dia memberitahu identitas asli Shanks dan karena itulah Shanks pergi ke Marijoa. Dan ya, untuk poin yang Shanks itu ya kita sudah sempat menyinggungnya di review kemarin. Dan mungkin kita akan sedikit membahasnya lagi di live nanti ataupun next konten lah ya. Loki akan bergabung ke topi jerami. Wow, tubuh Loki besar gak akan muat naik Sunny. Akhirnya dikecilkan tubuh Loki oleh Bonnie. Sih, tapi ya, bayinya Loki aja itu gede. Itu tetap gak muat ya walaupun Loki dijadikan bayi sama Bone. Karena ukuran Loki pada saat bayi itu udah terhitung besar dan gak muat di Sanigo. Dan tunggu, tadi kan pertanyaannya soal bagaimana Shanks mengalahkan Loki. Sekarang aku jadi mikir gimana caranya Loki diseret oleh akal Gami kembali ke Elbaf, bahkan pula dirantai. Apa atau bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, ini jadi poin menarik sih untuk pembahasan berikutnya. Tapi apakah kalian sudah punya jawaban dari pertanyaan itu? Sampaikan jika kalian sudah tahu.